Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di meeting Zoom siang hari ini Bapak Ibu. Yang di sini adalah pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teteh Khadijah, Ibu Hajah Peggy Melati Sukma. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak kepada jemaah haji alumni 2018 dari paket ungu sampai paket biru. Semua terwakili, alhamdulillah. Untuk siang hari ini ada B1 ungu, 2 ungu, 3 ungu, 4 ungu, 1, 2 hijau, 1, 2, 3 hijau. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam kesempatan siang hari ini sebelum kita buka kajian tema dari Ustazah Peggy, insya Allah kita doa dulu. Dan dikarenakan kondisi direksi kita sedang dalam keadaan kurang sehat, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara hari ini, kita doa di dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dimulai. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk acara siang hari ini, insya Allah pertama-tama adalah kita kajian singkat dari Teteh Khadijah dengan tema yang Masya Allah, karena ini adalah sudah hari bulan-bulan haji. Nah, nanti insya Allah kita akan dengarkan, semoga bermanfaat untuk Bapak Haji alumni 2018. Dan setelah itu saya mau minta enggak satu persatu kali ya, karena lumayan Masya Allah ini partisipannya luar biasa, 27 orang mewakili satu persatu. Mungkin salah satunya nanti akan saya undang kesan pesan serta apa saja yang tidak bisa dilupakan waktu itu perjalanan haji Bapak Ibu bersama sahabat Anda beribadah. Dan setelah itu kita doa penutup, setelah doa penutup baru kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu insya Allah kita langsung saja simak kajian singkat dari Teteh Khadijah, Bu Hajah Peggy Melati Sukma. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus salihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya bagi Allah. Allah lah yang paling pantas menerima pujian. Insya Allah kita semua berada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Allah sendiri yang menyatakan, Adz-Dzariyat ke-56, tidak lain tidak bukan, hanya untuk menyembah kepada Allah. Puji-pujian kita kepada Allah adalah bentuk kita menyembah, menghamba kepada Allah. Segala amalan yang kita lakukan, itulah bentuk kita menghamba, memuji kepada Allah. Bahkan ketika kita berjuang menahan emosi, berjuang untuk mengobati sakit hati, berjuang untuk mengikhlaskan sesuatu yang hilang, berjuang untuk tidak terjebak kepada yang haram, berjuang dalam segala keadaan hidup kita sehari-hari, sesungguhnya itulah seluruhnya ikhtiar kita di dalam menyembah, menghamba kepada Allah Ta'ala. Yang insya Allah, Allah Ta'ala telah berjanji bahwa pada akhirnya seluruh hamba-hambanya yang senantiasa berjuang, bermujahadah di dalam mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka Al-Ankabut 69 Allah Ta'ala telah berjanji
Allah akan benar-benar selalu membersamai mereka. Allah akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran kepada mereka. Allah akan selalu memberikan hidayah, mengistiqamahkan mereka. Tetapi Allah mensyaratkan, memberikan tuntunan, petunjuk, bahwa untuk mendapatkan hal-hal tersebut, maka hamba-hamba Allah diperintahkan untuk bermujahadah, itu yang pertama, yaitu senantiasa bersungguh-sungguh. Yang kedua, niatnya selalu untuk mencari ridhonya Allah. Maka Allah akan selalu membersamai, Allah akan menunjukkan jalan kepada kita, Allah akan senantiasa mengirimkan hidayah, Allah akan mengistiqamahkan kita pada jalan yang akan mempertemukan kita dengan Allah Ta'ala. Masya Allah, jika demikian, Allah sesungguhnya mencintai hamba-hambanya yang senantiasa berjuang. Begitu ya, Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, Masya Allah, Jamaah 2018, Alhamdulillah, 2 tahun Allah masih berikan kita kesempatan umur, 2 tahun sudah berlalu, Allah masih berikan kita peluang di dunia, 2 tahun sudah lewat, Alhamdulillah, kita diberi kesempatan merasakan satu kejadian dunia yang amat tidak biasa, ya, pandemi yang membuat begitu banyak goncangan, yang membuat begitu banyak hal-hal yang di luar yang kita pernah pikirkan tapi terjadi. Bahkan tanah suci yang kita cintai, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, semuanya ditutup. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2018 ketika kita menjalankan ibadah haji, tak terbersit di kepala kita bahwa makhluk yang tak terlihat mata seperti corona bisa menghasilkan sebuah keputusan bahwa tanah suci kita semua ditutup. La haula wa la quwata illa billah. Allah terus-menerus menolong kita dengan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Hadis qudsi Allah katakan bahwa sesungguhnya Allah bagaikan harta yang tersembunyi. Tetapi Allah ingin dikenali. Oleh karenanya Allah ciptakan ciptaan-ciptaan agar manusia lebih mudah mengenali Allah. Maka sesungguhnya seluruh ciptaan, seluruh keadaan, seluruh peristiwa, seluruhnya sebab Allah ingin kita berjuang untuk lebih mendekat dan mengenali Allah. Dengan demikian, apapun yang terjadi di dalam diri kita, keluarga kita, kerjaan kita, rumah tangga kita, dunia ini, apapun yang terjadi, seluruhnya kita ikhtiarkan untuk menjadi jalan bagi kita lebih mengenali Allah, lebih mendekati Allah, lebih tawadhu, lebih taat, lebih bersemangat untuk menggapai akhirat, agar seluruh kejadian, seluruh ciptaan, seluruh keadaan tidak lewat dengan sia-sia. Yang apabila itu terlewat dengan sia-sia, maka Allah katakan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya semuanya merugi. Kecuali hamba-hamba yang beriman, beramal salih, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Ya. Nah, insya Allah, Allah sedemikian maha teliti, bahkan di dalam menuntun kita agar selamat ketika kita sedang menempuh ujian di dunia ini, sedang menempuh perjalanan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Insya Allah nanti di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya. Insya Allah di hari akhir nanti kita berharap syafaat beliau. Agar kita diizinkan pada semuanya, dan maaf lahir batin, silaturahim yang terputus, mohon dimaaf temu di dalam doa, dan kita senantiasa bertemu di dalam cita-cita untuk bisa sama-sama ke surganya Allah Ta'ala.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, seperti 2 tahun lalu ketika kita bersama-sama di Tanah Suci, kita senantiasa berusaha untuk mengingatkan kembali diri kita tentang makna Idul Adha, tentang makna berkorban. Ya, Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Allah menyampaikan kepada kita, Fasholli lirabbika wanhar. Allah menyampaikan agar kita menegakkan salat dan kita berkorban. Ya, Allah suka hamba-hambanya. Allah menyatakan Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat. Maka tegakkanlah salat, berkorbanlah ya. Supaya kita jangan menjadi orang-orang yang terputus sambungan kita kepada Allah Ta'ala. Artinya salat kita tidak boleh terputus, kurban kita tidak boleh terputus. Ketika ayat ini menyampaikan tentang kurban, yaitu mengorbankan hewan. Ternyata bukan korbannya, bukan hewannya. Karena Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran, bukan hewannya, bukan darahnya, bukan untanya yang bisa mencapai Allah, tetapi takwaan kita. Ya, maka Allah menyampaikan begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah katakan tegakkan salat, jangan tinggalkan salat, dan berkorbanlah. Makna dari ayat ini adalah korban hewan. Tetapi berkorban hewan, insya Allah kita semua senantiasa diingatkan, khususnya di setiap waktu-waktu menjelang Idul Adha. Kembali lagi bukan persoalan hewannya, tetapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam menunjukkan kualitas kesabaran yang tanpa pamrih, yang tanpa tapi, yang tanpa kecuali, kesabaran yang ditegakkan di atas fondasi tauhid yang begitu kuatnya, yaitu menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan keyakinan bahwa segala perintah Allah pasti di sana ada kebaikan. Bahwa jika kita berkorban demi menjalankan perintah Allah, maka di sana ada kebaikan. Nabi Ibrahim berikhtiar mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, demi ridha Allah. Umi Hajar mengikhlaskan, mengizinkan suaminya untuk menyembelih anaknya. Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, ya ayahku, lakukan perintah Tuhan, Tuhanmu. Sesungguhnya engkau akan menemui aku sebagai hambanya yang sabar. Di sini ada kata sabar, dan kata sabar puluhan kali diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan sabar pada surah Ar-Ra'd ayat 22-24 dijadikan sebagai jalan yang dipilih Allah bagi kita agar bisa mencapai sebaik-baiknya syurga dengan sebaik-baiknya penyambutan. Kita mengetahui dari berbagai macam peristiwa, wabil khusus menjelang Id al-Adha, kita selalu mengenang perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kesabaran keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang terus-menerus Allah datangkan ujian yang tidak mudah. Bagaimana Nabi Ibrahim harus berada dalam wilayah yang terpisah dengan kedua orang tuanya. Surah Luqman ayat ke-15. Di sana Allah telah berfirman yang artinya, jika keduanya yang dimaksud adalah orang tua menyuruhmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka engkau tidak boleh mengikutinya. Tetapi selama di dunia, engkau mesti berbaik-baik pada, tetap berbaik-baik, halus katanya, halus budinya. Padahal orang tuanya betul-betul melakukan penentangan terhadap Allah Ta'ala, mentuhankan patung-patung, berhala-berhala. Tapi Nabi Ibrahim begitu. Kesabaran di dalam paling awal yang sering muncul adalah sabar lagi. Emang gak ada yang lain gitu ya. Padahal inilah satu kunci surga yang apabila kita kehilangan kunci ini maka kita tidak bisa membuka pintu surga. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kembali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seluruh perjuangan yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah, tidak ada yang mengikutinya.
Jadi berdakwah menyampaikan entah dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu agama, misalkan ada yang lain dalam hal keilmuan lainnya, keahlian seperti mengajarkan memasak ya yang halal, yang thayyib, cara memasak yang benar, yang sesuai dengan pemeliharaan kesehatan dan apapun. Itulah kerangka dakwah ya, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Apakah tentang memasak, apakah tentang pakaian, apakah tentang pergaulan. Seluruhnya adalah penyampaian tentang segala sesuatu yang berkesesuaian dengan syariat Allah Ta'ala. Dan ketika kita menyampaikannya, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa kerasnya perjuangan dan ikhtiar yang kita lakukan, belum tentu bahwa hasilnya adalah semua orang suka sama kita, semua orang menerima, semua orang mau gitu ya, semua orang mengerti. Itu sama sekali belum tentu seperti itu. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki pengikut dari risalah yang beliau sampaikan, ketauhidan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kecuali istrinya, Umi Sarah, dan kemudian saudaranya, yaitu Nabi Lut alaihissalam, yang kemudian kita juga tahu bahwa Allah mengangkatnya menjadi salah seorang Nabi dan Rasulnya. Hanya 2 orang dari seluruh perjalanannya, sampai usia beliau hampir mencapai 200 tahun. Lalu apa yang terjadi? Lagi-lagi persoalan kesabaran. Atas seluruh ikhtiar yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ternyata ujungnya beliau dibakar oleh masyarakatnya. Beliau akan dibunuh, bukan dengan cara sekedar dibunuh dengan mudah, tetapi dilemparkan ke dalam pembakaran. Dalam riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam disampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu dilontar seperti kayak peluru dari dalam tabung meriam, dilontarkan. Waktu itu alatnya mungkin masih tradisional ya, tetapi dilontarkan ke dalam api karena api itu dibuat sangat besarnya, sangat panasnya sehingga tidak ada siapapun lagi yang bisa mendekat setelah ia berkobar. Sebegitu luar biasanya hasil yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas dakwahnya, atas penyampaian kebaikan yang beliau lakukan. Di sini ada persoalan kesabaran lagi. Di sana ada persoalan keikhlasan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan mengharap ridha Allah, maka kita mesti berjuang menunaikan apa yang kita canangkan tersebut lillahi ta'ala. Ya. Karena Allah Ta'ala, maka kita berjuang berikhtiar untuk menunaikannya. Masya Allah, ayah, bunda, bapak, ibu semua tentu Masya Allah mengingat bagaimana kemudian Allah Ta'ala menjadikan api itu dingin. Dan ini Allah Ta'ala, Tuhan yang sama yang hari ini kita berdoa kepadanya, hari ini kita memohon kepadanya, hari ini kita bersandar kepadanya. Inilah Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Sehingga hari ini jika kita sedang memohon, berdoa, berharap atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jangan pernah patah arang. Jangan pernah berpikiran buruk kepada Allah. Karena inilah Tuhan kita yang maha mampu melakukan apa yang telah dilakukannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali lagi kita bicara tentang kesabaran. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Beliau singkat kata harus meninggalkan. Setelah peristiwa pembakaran yang kemudian Allah Ta'ala menyelamatkannya, api tidak bisa menyentuh badan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketauhidan beliau ketika malaikat Jibril datang dan menanyakan, persis Nabi Ibrahim sedang dilontar. Kalau film kartun itu astagfirullahaladzim, suka digambarkan dari lontaran meriam itu kan perlu waktu, syung, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni saya. Nabi Ibrahim sedang dilontar ke dalam api yang begitu besarnya. Malaikat Jibril menanyakan, apa yang engkau inginkan Ibrahim? Jawabannya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Cukup keadaan kita terjepit, sudah akan masuk dalam kobaran api. Namun kita tahu bahwa sesungguhnya kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kita berjuang menegakkan agama Allah. Maka cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Cukuplah Allah yang menjadi sebaik-baik penolong bagi kita. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Kembali lagi ada sabar di sini. Pergilah beliau akhirnya, dihijrahkan, diperintahkan hijrah. Beliau yang berjuang, beliau yang menyampaikan risalah, beliau yang membawa kebenaran. Tapi beliau yang akan dibakar, diselamatkan Allah, beliau juga yang dihijrahkan. Nabi Muhammad SAW dihijrahkan dari Makkah ke Madinah, Nabi Ibrahim dari Babilonia ke Palestina. Ya. Dari wilayah Irak ke Palestina. Beliau yang dihijrahkan. Tidak bawa apa-apa, semuanya ditinggal. Hanya betul-betul apa yang melekat di badan ditemani oleh Umi Sarah dan Nabi Lut alaihissalam. Singkat kata, kemudian kita tahu ujian dari Allah. Pribadi, jangan lupa bahwa ada ujian dari amanah besar. Seperti Nabi Ibrahim, amanah kepada keluarga, ayah, ibu, saudara-saudaranya, beliau mesti menyampaikan risalah. Amanah kepada masyarakat, karena ayahnya adalah seorang yang disegani pembuat berhala, pembuat patung yang disembah sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim punya amanah kepada umat, amanah yang begitu luasnya. Ada ujian di sana. Lalu kemudian secara personal, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya tidak juga diberi keturunan. Masya Allah, ujian personal, ujian keluarga, ya, ujian masyarakat. Sungguh tidak mudah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian, tidak juga diberikan keturunan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa terus kepada Allah Ta'ala. Istrinya pun berharap, berdoa, menggantungkan harap hanya kepada Allah. Alhamdulillah, dijawab, diijabah doanya oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengijabah? Memberikan istri kedua pada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Umi Hajar. Ya. Umi Hajar langsung hamil. Ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Kembali lagi ujian kesabaran. Bagi rumah tangga ini, Nabi Ibrahim harus bersabar agar istrinya Umi Sarah juga memiliki kesabaran atas ketentuan Allah. Ya, ini juga persoalan di dalam rumah tangga, persoalan personal. Allah berikan ujian kepada Nabi dan Rasulnya, dan kita masih tahu guliran ujian takdir Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bagaimana kemudian Allah perintahkan ketika Nabi Ismail lahir, datang lagi sebuah ujian kesabaran. Umi Hajar disuruh dibawa pindah bersama Nabi Ismail alaihissalam ke Makkah. Ya. Nabi Ibrahim mesti melakukan perjalanan berbulan-bulan dan meninggalkan darah dagingnya di tempat yang begitu kosong, kerontang, kering, tidak ada kehidupan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ujian kesabaran. Dan seluruh rangkaian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam isinya adalah seluruhnya jalan untuk bersabar. Sabar, sabar, dan sabar. Masya Allah, Masya Allah. Dan kesabaran ini membuahkan suatu pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya pada surah Al-Anbiya ayat ke-51, dan sesungguhnya telah kepada Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim yang dikasihi oleh Allah, seorang hanif. Ia bukan sebab itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Ikutlah engkau kepada agama Ibrahim, seseorang yang hanif. Masya Allah, kedudukan yang tinggi dan mulia di hadapan Allah bisa didapatkan lewat satu jalan, yaitu sabar. Maka jika Allah telah memilihkan bagi kita suatu jalan yang bisa meninggikan derajat kita di hadapan Allah, yang bisa menyelamatkan kita sampai di
danahnya Allah Ta'ala. Dan jalan yang Allah pilihkan itu bernama sabar. Mengapa kita tak memilih jalan itu? Insya Allah mudah-mudahan setiap Idul Adha dan sesisa hari-hari lain di luar Idul Adha, kita selalu diingatkan tentang kesabaran. Betapa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sampaikan pada Ali Imran. Innallaha ma'as sabirin. Allah sampaikan pada Al-Baqarah. Ya. Fasbir inna wa'dallahil haq. Allah sampaikan pada Ar-Rum. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah membersamai orang-orang yang sabar. Allah memberikan janji kebenaran bagi orang-orang yang sabar. Tapi kuncinya mesti sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika engkau ingin Allah memberimu sabar, maka bersabarlah. Bersabarlah, maka Allah akan berikan engkau sabar. Insya Allah, kata sabar yang mungkin pada periode kehidupan kita di masa kini seringkali maaf dipleset-plesetkan ya. Sabar, sabar, sabar terus. Sabar itu ada batasnya. Sabar, sabar, sabar kayak nggak ada nasihat lain aja. Sabar, sabar melulu emang dikiranya gampang gitu ya. Seringkali mungkin dipleset-plesetkan. Insya Allah kita senantiasa mengingatkan diri kita. Baik, Bapak Ibu Haji, ini sepertinya Teteh Khadijah terkendala sinyal. Sebentar, beliau live dari room. Sambil menunggu beliau gabung kembali ya Bapak Ibu, kita lanjut dulu acaranya. Oke, iya Alhamdulillah. Berarti kalau gitu kita lanjut dulu sebelum Teteh Khadijah kembali bergabung bersama kita Bapak Ibu. Pertama-tama kita lanjut dulu di Pak Sigit dulu. Apa ini kata Pak Sigit. Pak Sigit, gimana Pak Sigit? Apa Mbak? Aduh. Pak Sigit kemarin. Kenapa Bu? Bukan door prize. Door prize nanti door prize-nya habis ini. Amin. Pak Sigit, Ibu, kira-kira kemarin itu di waktu haji Bapak Ibu 2018, kenangan apa yang nggak bisa dilupain? Nostalgia bersama kita di ungu, di hijau, di biru. Ayo Pak, sedikit aja. Wah sebenarnya susah dibilang Mbak, karena semuanya tidak bisa dilupakan ya dari jalan dari pertama berangkat sampai terakhir lah. Ya memang perjalanannya sangat-sangat ya masuk lah atau membekas di hati gitu. Jadi ya emang semuanya jadi memori Mbak, nggak ada yang spesifik. Kalau saya sih nggak ada yang spesifik ini ya, tapi semuanya sangat berkesan karena terutama sebenarnya di Arafah ya, karena memang ya itulah ujiannya di sana gitu. Terus sama yang kedua urusan berangkat ke masjid. Kenapa? Itu memang ya karena perjuangan banyak orang, jadi tidak biasanya seperti di Indonesia. Sekarang juga di Qatar ini ya berangkat ya 10 menit atau 15 menit sudah masih santai aja gitu. Tapi kalau di sana kan nggak bisa. Kalau mau dapat di dalam atau dapat dekat ya sejam 2 jam, bahkan kalau Jumat ya 3 jam sambil nahan kentut, nahan pipis, ya itulah. Masya Allah. Baik, pokoknya itu membuat disiplin ya. Jadi memang kita yang tadinya sholat 5 waktu mungkin pas-pasan atau ada telat nggak jamaah ya udah jadi kebiasaan setelah itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti termasuk jalannya kita kemarin pas lagi dari Losmen Transit menuju Lempar Jumrah juga itu tidak pernah terlupakan ya Pak. Lumayan jauhnya.
Jalan transit, ya Ya, itu. alhamdulillah bareng-bareng malam ya Pak ya, Masya Allah kita ngabuburit bareng. Bareng-bareng. Iya, Banyak teman. Masya Allah, Masya Allah. Suasananya benar-benar sensasional deh pokoknya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah Bapak Ibu Haji di sini sudah kembali bergabung bersama kita Teta Khadijah. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. Bu Hajah. Qadarullah ya, terputus. Iya betul betul. Tapi Lanjut. terputusnya pas di ujung kok ya, udah tadi mau menutup. Masa Teteh? Oh ya udah, lanjut Teteh. Iya, jadi ya insya Allah Bapak Ibu mungkin sharing kita, topik kita, tema kita ya itu lagi gitu ya, karena memang ya rumusnya dari Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Karena memang itu rumusnya dari Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka pertama kalau ingin bisa disebut beriman oleh Allah, maka yang Allah sampaikan di ayat ini kita mesti perhatikan kan ya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Oh, kata Allah, carilah pertolonganmu dalam segala keadaan dengan sabar dan sholat. Betapa ingin kita dijadikan orang-orang yang beriman di hadapan Allah Ta'ala. Sebab orang-orang beriman itu Allah berjanji, Allah membelanya. Allah berjanji, Allah wajib membelanya. Allah katakan pada Ar-Rum 47, wajib bagi Allah untuk membela orang-orang yang beriman. Betapa ingin kita dibela oleh Allah ya. Dan orang-orang yang beriman, sekali lagi Allah berkata wajib untuk membelanya. Oleh karenanya ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Inginnya kita menjadi orang beriman di hadapan Allah, dan kata Allah sabar. Sabar, Allah katakan. Cari pertolonganmu dengan sabar dan salat. Ya, insya Allah Allah berjanji Allah akan senantiasa membersamai. Maka sabar bukanlah kata teteh ya, bukanlah kata sesiapa, bukan kata Pak Sigit kepada ibu atau ibu kepada Pak Sigit gitu ya. Tetapi ternyata Allah ya yang suruh, yang mengucapkannya, menyampaikannya, memerintahkannya berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah katakan, ya inilah manusia yang sudah diberikan contoh-contoh, analogi, diingatkan dengan ayat-ayat Allah, tapi banyak lalai, banyak melawan ya. Allah maha mengerti tentang ciptaan-ciptaannya ya. Wabil khusus kayak kita manusia ngelawan aja sama Allah ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka insya Allah sabar adalah rumusnya. Mempraktekannya tidak mudah karena Az-Zumar ayat 10, pahalanya tanpa batas. Yang nyampaikan Allah ya Bunda ya. Ya, yang nyampaikan Allah, pahalamu tanpa batas apabila engkau bersabar. Yang menyampaikan Allah. Artinya, tanpa batasnya ini, tanpa batas dengan derajat yang kita tidak bisa bayangkan. Karena Allah Ta'ala yang sampaikan. Betul-betul tanpa batas. Maka bersabarnya pun mesti semangat. Karena syaitan akan selalu menggoyang sabar kita. Setan akan selalu memunculkan emosi, syahwat, hawa nafsu, terus didorong supaya gugur, gagal sabarnya. Kalaupun kita mengalami kegagalan, keguguran di dalam sabar, maka yang kita mesti lakukan taubat. Ya. Taubat itu menjadi kata kunci dari seluruh rangkaian ibadah kita. Kata kuncinya dua ya, doa dan taubat. Seluruh ibadah kita sangat mungkin dipenuhi kekurangan, ketidaktahuan, kelemahan, kelengahan, sehingga kuncinya dari seluruh perjalanan hidup kita, ibadah kita adalah doa dan taubat. Salat kita bawa dalam doa, ya Allah, terimalah salat hamba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah seluruh ibadah, amalan-amalanku ya Allah, ya. Dibawanya dalam doa ya. Kita puasa, ya Allah, terimalah puasaku, bawanya dalam doa ya. Lalu kita jalankan puasanya. Ternyata hari itu ada kesal, ternyata hari itu tak terhindar, ada orang membicarakan kawan kita, sahabat kita terpancing bicara, maka kita tutup hari itu dengan taubat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus kita bertobat kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan doa dan taubat akan menjadi penolong
dari seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita yang kesemuanya diikat, ya. Ikatnya itu, tali pengikatnya adalah sabar. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah diberi kelapangan rezeki, bisa berkurban tahun ini. Amin. Tidak berangkat haji, tapi menunaikan kurban. Amin. Jika Allah sedang uji kita dengan rezeki materi, maka semoga kita tetap bisa bersedekah, yang nanti kumpulan sedekahnya dijadikan daging kurban, ya. Amin. Insya Allah kita tetap mengikhtiarkan apa yang kita bisa untuk memenuhi apa yang sudah Allah tentukan sebagai hari-hari terbaik, yaitu Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Maaf lahir dan batin. Silahkan dipandu lagi sama Mbak Erna. Tafadhal. Baik. Terima kasih banyak Bu Hajah Peggy, Teteh Khadijah. Masya Allah. Sabar, sabar, sabar Bapak Ibu Haji. Insya Allah itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Teteh ya. Masya Allah. Perintah. Masya Allah, itu adalah perintah. Baik, langsung kita lanjut acara kedua. Semoga kajian dari Teteh Khadijah bermanfaat di siang hari ini. Insya Allah Bapak Ibu. Nah, di sini ada Bu Mita. Assalamualaikum Bu Mita. Mikrofon Ibu boleh tolong dibuka? Mic yang ada di handphone, gambar mic-nya Ibu yang di ruang Zoom-nya. Oh, belum dibuka Bu. Belum bisa ya. Mbak Vina. Assalamualaikum Mbak Vina. Gimana Mbak Vina? Apa yang Mbak Vina resapi dari kajian Teteh Khadijah siang hari ini? Ya, sebenarnya dari kawan tadi itu Oh, Masya Allah Mbak Vina. Mbak Vina waktu itu bareng Teteh Khadijah juga satu bis ya kalau nggak salah ya? Oh, apa momen penting waktu itu di Haji 2018 dengan usia belia Mbak Vina yang nggak bisa Mbak Vina lupain? Banyak sih, waktu selama 20-an hari ya. 20 hari. Suara Mbak Vina, mohon maaf kurang jelas. Halo. Yes. Sinyalnya kayaknya ya, jadi suaranya kayak putus-putus. Iya benar. Iya kayaknya Teteh. Gimana nggak kedengeran? Yang memang semuanya nggak ada yang nggak berkesan ya selama di sana. Ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya Mbak Vina ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti Mbak Vina bisa balik lagi ke Baitullah, pelaksanaan umrah atau haji bersama sang suami. Amin. Ketawa dia langsung. Amin. Ya, makasih banyak Mbak Vina, Masya Allah. Alhamdulillah tuh didoain sama Teteh Khadijah Mbak Vina. Alhamdulillah, insya Allah ya Mbak Vina ya. Baik, Pak Herman, Ibu. Assalamualaikum. Mikrofon Ibu belum dibuka. Bisa nggak ada? Ya, dibantuin sama Ananda. Assalamualaikum Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ini ada Teteh Khadijah di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Ibu, waktu itu Ibu bis berapa? Tapi pasti ketemu sama Teteh Khadijah karena waktu itu paket ungu Teteh. Iya, ketemu. Iya. Sering ketemu ya. Baik. Sama malahan kita. Kenapa Bu? Lempar jumroh. Oh, lempar jumrohnya Iya, bareng. sama-sama. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu, bisa Ibu nostalgia bersama kita.
apa aja sih yang Ibu nggak bisa lupain waktu itu haji bareng sama kita? Sekaligus gimana Ibu tadi resapi untuk kajian Teteh Khadijah siang hari ini? Maaf, saya baru sampai. Bapak kemana, Bu? Bapak tadi barusan menghilang beliau. Gimana, Bu? Bapak mana, Bapak? Bapak lagi. Oh, baiklah. Kenangan aja, Ibu ceritain aja waktu itu haji sama Bapak gimana? Ya, Assalamualaikum Pak Herman. Luar biasa Bapak satu ini. Nanti insya Allah ketemu lagi di masjid ya, di Pejompongan ya. Oh iya. Pejompongan. Iya, mudah-mudahan bisa Allah izinkan dibuka lagi masjid-masjid kita ya, segera insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Allah penuh. Lagi sekali lagi. Amin insya Allah, insya Allah. Ya Rabbi takabal doa. Amin. Maunya tiap tahun Ustazah. Iya dong pasti. Kalau maunya pasti begitu. Kalau bisa tiap hari maunya ya. Tapi ternyata maunya Allah ya Pak, bukan maunya kita. Iya betul. Insya Allah nanti bareng-bareng lagi ya Pak Herman. Insya Allah. Insya Allah, betul-betul. Gimana Bu, Bapak? Apa pengalamannya kemarin yang nggak bisa dilupain? Waduh, hotel. Tapi jangan ceritain tentang kargo. Alhamdulillah semua. Oh, Masya Allah, pantesan aja sepupu-sepupu ponakan-ponakan, adik-adik ketar langsung Bapak pulang dari haji. Pas di Jeddah dapat hadiah kain dari Ustazah. Oh iya, Teteh. Oh iya, pas lagi Hilton terakhir. Iya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih disimpan sebagai kenang-kenangan. Itu kainnya selalu ngawak kalau kemana aja dibawa. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, Mudah-mudahan jadi amal salih, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Herman. Lanjut ke Bu Anum. Assalamualaikum Bu Anum. Beliau perwakilan dari paket biru, salah saya loncat ke biru dulu. Hijaunya Pak Doni mana? Pak Doni masih ada di sini Pak Doni? Assalamualaikum Pak Doni. Pak Doni Raymond. Assalamualaikum Bu Haja Anum. Sehat Ibu? Kabar Mbak Erna. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Doni, Bu Anum. Pertama ke Bu Hajah Anum dulu, selanjutnya adalah ke Pak Doni. Nostalgia bersama kita, apa saja kenangan yang tidak bisa Ibu lupakan bersama Teteh Peggy mungkin waktu itu? Atau pengalaman haji? Assalamualaikum. Salam, kangen ya Bunda ya, Masya Allah. Iya. Kangen Pak, kita waktu itu bareng-bareng ya Mbak Peggy ya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Maaf lahir batin untuk semua kekurangan. Masih diberi umur 2 tahun ini sama Allah, mudah-mudahan semakin banyak sabar kita semua ya, insya Allah. Amin, amin, amin. Ya. Iya ini Bobby baru punya dapat hadiah bayi nih Mbak Erna. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baru seminggu usia bayinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Iya. Gimana Bu? Ini kenangannya ya banyak, alhamdulillah banyak sekali karena banyak sekali kenangannya dengan Patuna, dengan Bu Emma, dengan Mbak Peggy, dengan Mbak Erna, semuanya berkesan. Alhamdulillah. Masya Allah. Baiklah Ibu. Kalau Bobby haji pertama, kalau saya insya Allah yang kedua. Jadi semuanya berkesan kok. Alhamdulillah. Mungkin ada tips buat sahabat Patuna yang sedang nonton di sini dari Bu Haja Anum, kira-kira untuk haji itu seperti apa? Kalau tips saya sebetulnya dinikmati aja, setiap momen yang di sana dinikmati aja dan disyukuri, karena kita jadi tamu Allah itu kan
tidak setiap detik bisa menikmatinya. Jadi pada saat kita jadi tamu Allah tuh kita nikmati setiap saat momen yang ada di sana, terus kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Dan Ya. sabar di setiap di sana ya, Sabar. ya Teh Peggy ya. Iya. Masya Allah. Ya, karena Ini adalah beliau sabar. beliau tadi nyampaikan dinikmati saja semuanya, disyukuri, dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan sebagian iman ada pada sabar, sebagian iman ada pada syukur. Itu seperti sayapnya iman. Jadi kalau salah satu patah, ya imannya bisa tergoncang-goncang ya. Maka sabar, syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi itu mesti dikedepankan. Mengenai misalnya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka perbaikannya mesti dilakukan dengan cara yang Allah sukai. Allah tidak suka memperbaiki sesuatu dengan menimbulkan kemudaratan baru. Allah tidak menyukai kita memperbaiki sesuatu tapi dengan kemarahan, emosi yang bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru. Allah sampaikan pada surah An-Nahl 125, menyerulah kepada jalan Allah dan lakukanlah dengan hikmah dan mau'izatun hasanah, semuanya dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Dan jika ada perdebatan, maka berdebatlah dengan cara yang disukai Allah. Jadi perdebatan pun mesti kita cari caranya yang Allah sukai. Cara yang nyaman. Ya betul, dengan cara yang nyaman. Cara yang nyaman. Bunda, jadi, Masya Allah. Alhamdulillah, terima dengan kasih. cara yang nyaman ya Mbak Yakna ya. Ya betul, Menikmatinya. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Hajanu, Masya Allah. Pak Doni, Sama-sama. Pak Doni Raymond, bagaimana Pak Doni? Ya, Mbak Erna. Baik, perwakilan dari paket hijau. Masya Allah Pak Doni. Iya, Saya Pak Doni. Pak. Pak Oh, Doni Pak Doni ungu. Mas ungu. Pak Doni ungu. Oh, yang hijau mana Teh Ibi? Datanya bisa berubah itu. Pak Wahyu, Pak Wahyu, Oh, Pak iya. Haji Wahyu. Oke, baik. Mari Pak. retro berdua. Baik, siap. Pak soalnya. Pak Doni dulu, mana Pak Doni? Pak Doni, gimana Pak Ya. Doni? Kenangan apa yang bisa diceritakan siang hari ini nostalgia bersama kita untuk Haji 12 Wah. sama Teh Peggy? Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam Pak Doni. Ya Allah, apa kabar? Sama Bu Ustazah juga kenangan khusus. Oh, Masya Allah, gitu. Satu bis kah Pak? Tidak. Enggak saya sih, tidak. enggak satu bis. Saya Ya. saya rombongan 3 sama Pak Sigit, Oh, Pak sama Pak Sri, Mm-mm. Pak Heri, Mbak Vina. Itu rombongannya tuh. Cuma kalau kenangan kesan ya semualah, jadi dari awal sampai akhir itu semua berkesan lah itu. Masya Allah. Semua momen-momen itu masih ingat tuh satu-satu. Oh, Masya Cuma Allah. ada momen yang menyenangkan, momen yang mengharukan, momen macam-macam. Ada juga yang paling saya ingat juga tuh waktu dikerjain sama Ustadz Jang itu. Ustaz Ujang lah, dia nggak ada di sini Pak, dia sedang berbaksos. Beliau Oh, tidak gitu ya. hadir. Mudah-mudahan sehat lah semua Sehat, itu. insya Oh, Allah, itu beliau. saya disuruh maju ke depan itu waktu terima hadiah dari Ustazah itu. Iya. Masya Allah. Itu terima ini tuh. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Hadiahnya masih ada Pak. Masih Bu Ustazah. Alhamdulillah Pak Doni. Dan dijaga Allah, dibahagiakan Allah, Amin. disabarkan Allah ya. Dilengkapkan lagi kehidupan dunianya untuk bisa Amin. sampai nanti di jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Doakan Alamin. saya juga ya Pak dan seluruh Iya, jamaah. siap. Minta Saya doa juga. doakan semoga Ya. Bu Ustazah juga cepet-cepet biar kita juga dapat Alhamdulillah. cepet undangan. Amin. Diundang Amin. nggak nih? Diundang ya? Kayaknya jamaah Fatuna dulu semua diundang kayaknya. Insya Allah. Insya Allah. Sesuai ridha Allah. Insya Allah. Baik, tadi Bu Pasit. Assalamualaikum Bu Pasit. Oh, sedang. Pak Harinamta. Assalamualaikum Pak Harinamta. Pak Wahyu. Oh, Bu Pasit. Waalaikumsalam. Baik, Pak Harinamta dulu. Pak Harinamta. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Sehat terus ya Pak. Baik, Pak Harinamta, Bu Pasit. Erna mau coba apa sih kenangan nostalgia Bapak atau mungkin tips buat sahabat Patuna yang di luar di sana sedang lihat channel kita. Seperti itu bersama Teh Peggy di Haji 18 seperti apa Pak?
Monggo Pak Harinamta. Kalau saya surprise ya, banyak pengalaman spiritual, terutama di situ banyak pembelajaran yang aspek spiritualnya banyak sekali. Kita nggak tahu dalam perjalanan ketemu Ustazah Peggy, Ustazah Khadijah yang memberikan inspirasi benar-benar makna berhijrah. Di mana saya memaknai haji itu adalah komitmen kita untuk berhijrah, gitu ya Ustazah, kira-kira begitu. Kemudian komitmen itu didukung dengan ritual-ritual, dan di ritual-ritual berhaji itu makna satu-satunya satu persatu diurai oleh Ustadz dan Ustazah yang membimbing kita, baik Ustazah tamu maupun Ustazah dan Ustadz yang ada di Patuna, semua memberikan pencerahan apa itu hijrah. Kurang lebih saya seperti itu, dan masih banyak pengalaman spiritual pribadi yang mungkin pada saat tertentu itu saya share dengan teman-teman. Gitu. Mungkin Ibu, Masya Allah, Ibu Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bu Pasit mungkin akan menambahkan sedikit. Beda kota soalnya. Tapi Masya Allah bisa bertemu di ruang meeting seperti ini ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin tiap hari juga video callan. Bu Pasit monggo. Silakan mikrofonnya Bu Pasit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Mulai saya ingin Ustazah Khadijah bisa melihat baju yang saya kenakan. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa Teteh ada kenangan apa di situ? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang ini sengaja saya pakai gaun ini. Ini adalah kenang-kenangan dari Ustazah Khadijah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Syukran, ya Allah. Kenang-kenangannya semua masih ada, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya melihat banyak sekali pengalaman spiritual yang saya dapat, terutama dari kajian-kajian yang sudah diberikan oleh Ustazah. Yang terutama adalah hikmah bersabar sesuai dengan tema hari ini. Saya melihat banyak sekali manfaat dari bersabar yang akhir-akhir ini saya merasakan hikmah itu mulai saya rasakan terwujud. Terima kasih Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Fasbir inna wa'dallahil haq. Allah sudah menjanjikan, sabarlah. Janjiku adalah benar, gitu ya Bunda ya. Kalau bukan percaya sama Allah, kita mau percaya sama siapa ya? Cinta kita kepada suami, kepada anak, orang tua, keluarga, handai tolan, seluruhnya adalah karena kita mencintai Allah, dan karena seluruhnya itu adalah ciptaan Allah. Cinta keutamaan kita pada Allah ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita meyakini bahwa sesungguhnya dari Allah itu seluruhnya adalah hikmah. Terkadang setan yang menggoda kita untuk memecah-mecahnya. Ada yang kita anggap hikmah, ada yang kita bingung apa hikmahnya gitu ya. Tapi kita harus mendahulukan keyakinan kita bahwa semua dari Allah adalah hikmah. Karena Allah sang maha pemilik hikmah. Jadi kita tidak lagi sibuk mencari-cari di baliknya, di belakangnya. Tapi apapun yang terjadi kita sudah langsung yakin. Ini pasti hikmah dari Allah Ta'ala ya. Insya Allah Bunda, Ayah ya, Pak Hari, Bu Pasit, insya Allah dijaga Allah Ta'ala, ditambahkan terus sabarnya, kita semua bisa keluar dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Rabbal Alamin. Ya, insya Allah menjemput pertemuan dengan Allah itu dengan senyum, ya, dijemput malaikat Allah yang indah, yang wangi gitu ya, yang mengeluarkan ruh kita dengan hati-hati, sehingga kesakitan itu bukan kesakitan yang menyiksa kita saat di sakaratul maut, tapi kesakitan yang membahagiakan kita pergi dari dunia meneruskan perjalanan selanjutnya. Dan itulah sebenar-benarnya makna sabar, karena perjalanan kita masih panjang, maka harus senantiasa sabar,
ya dibutuhkan kesabaran untuk menempuh perjalanan selanjutnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah ridho pada ikhtiar kita. Amin. Terima kasih ya untuk buku-buku Ustazah. Sangat Masya Allah. terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Pasit. Alhamdulillah. Bu Hajah Fitriani. Assalamualaikum Bu Hajah Fitriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajah Fitriani ini masuk di paket biru kalau nggak salah waktu itu ya? Biru bis 3. Biru bis 3 Arba'in. Rusuh. Sampai sekarang ya Bu ya sama Bu Anum. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Bu Hajah? Ada nostalgia atau tips mungkin kenangan bersama Teh Peggy untuk siang hari ini? Haji tahun kemarin. Kenangan berhajinya. Yang sama hajinya. Hikmah berhajinya. Kalau yang sama Ustazah Khadijah itu yang aku ingat waktu di Padang Arafah ya, kan kebetulan orang semua berbarengan tuh masuk ke tenda. Nah, terus sebenarnya itu udah dibuat sama tim Patuna. Ini untuk rombongan ungu, untuk rombongan hijau, untuk rombongan biru. Nah, kebetulan waktu itu saya sama kalau nggak salah 3-4 orang dari grup biru itu paling terakhir mungkin ya. Jadi, waduh, di tempat biru udah nggak ada tempat tuh, Mbak Erna. Iya. Nah, Ustazah Khadijah tuh sama tim Patuna bener-bener, ayo siapa lagi yang belum. Jadi nggak usah ngelihat jenis warnanya paketnya gitu. Iya gitu. Jadi itu berkesan banget sih. Maksudnya akhirnya wah cepet akhirnya kita dapat tempat gitu. Dan kebetulan saya sama 3-4 orang teman akhirnya masuk ke grup ungu. Iya, dan duduknya di saf paling depan. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Terus kalau yang secara kebersamaan, kalau yang lain-lain semuanya berkesan. Yang di Aziziyah apalagi karena kita cukup lama ya di apartemen gitu. Jadi itu guyup banget. Banyak banget kesannya deh. Pokoknya gitu Mbak Erna. Alhamdulillah. Ini haji udah pernah sebelum haji udah pernah ke Saudi sebelumnya Bu Fitri? Udah. Oh udah. Jadi udah alhamdulillah sudah tahu medan lah insya Allah ya. Jadi persiapan haji insya Allah lebih matang dan nanti insya Allah bisa haji lagi ya Bu Hajah Fitriani. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Hajah Fitriani. Sama Mbak Erna. Syukran Bu Hajah. Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Alhamdulillah. Nggak bisa belum bisa buka kamera Pak Wahyu? Taruh. Masya Allah. Sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat Mbak Erna. Masya Allah. Kabar? Sehat Alhamdulillah. Pak Wahyu, ya. Ibu sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, cuman lagi sibuk nih di dapur, jadi sembari dengar sembari ini. Siap. Alhamdulillah semoga bisa bermanfaat kajian. Wah Heri selamat bergabung, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Pak Wahyu, Erna mau sedikit cerita dari Pak Wahyu, nostalgia Bapak waktu haji di 2015, sekaligus tip buat sahabat Patuna. Lalu setelah itu Bapak boleh sharing dengan Teta Khadijah, silakan. Gimana Pak? Terima kasih. Memang ya alhamdulillah sebenarnya ini kan memang haji pertama saya. Terus kemudian juga saya sebelumnya sudah dengar juga dari teman-teman pengalaman berhaji. Terus kemudian juga beberapa kali manasik juga udah dapat gambaran dari teman-teman di Patuna juga, artinya banyak informasi gitu loh. Jadi sebenarnya perkiraan saya tuh akan banyak kesulitan lah, artinya jadi jangan berharap banyak, artinya kita beribadah itu ya udah niatkan saja ibadah, tapi siap-siap lah di sana ada ya, artinya tidak semuanya nyaman gitu ya, tapi syukur alhamdulillah, artinya selama saya mengikuti ibadah haji bersama istri juga kami kan sering saling sharing juga setelah kembali ke kamar masing-masing cerita,
Ya alhamdulillah artinya tidak ada suatu kendala apapun lah ya. Jadi memang saya juga terima kasih sekali dari tim Fatuna juga sangat membantu sehingga kami bisa konsentrasi beribadah dan juga memaksimalkan waktu kami ada di sana gitu. Jadi memang ya syukur alhamdulillah. Tapi yang sangat berkesan di saya waktu di Arafah itu, ya Arafah itu juga waktu itu Pak Haji Sam juga sudah wanti-wanti dan juga dari pembimbing kami juga, artinya dengan sangat keterbatasan di Arafah itu akan begini-begini. Jadi saya berpikiran, wah pasti di Arafah itu ya karena fasilitasnya terbatas, terus kemudian juga dengan kondisi seperti itu, jadi banyak ketidaknyamanan lah gitu ya. Ya kami sudah siap lah lahir batin insya Allah. Ya tapi kembali lagi, alhamdulillah artinya ini juga mungkin temanya pas sekali ini dari Bu Khadijah. Jadi memang kuncinya memang sabar, ikhlas, dan kita prasangka baik lah kepada Allah ya. Jadi ya alhamdulillah artinya di sana tuh waktu itu saya digambarkan kita akan kesulitan kalau misalnya mau ke kamar mandi atau mau wudhu karena sekian banyaknya jamaah dengan terbatas. Tapi syukur alhamdulillah artinya saya waktu yang paling berkesan waktu saya mau ke kamar mandi. Kamar mandi saya sudah membayangkan antrian akan panjang terus akan gini, tapi begitu saya ke sana memang betul ada antrian. Tapi ya kata Allah nggak tahu gimana tiba-tiba dengan antrian panjang itu saya melihat ada satu pintu itu ada antri di depan itu ada hanya satu orang. Jadi saya ambil ke situ satu orang. Begitu satu orang, nggak lama kemudian kok enggak, dia beralih, dia pindah. Dia pindah terus saya akhirnya saya maju dari antrian itu kan. Terus saya pikir mungkin ini kamar mandinya apa airnya kurang atau tidak bersih sehingga orang beralih. Saya cuma ini, tapi saya udahlah saya bilang lillahi ta'ala lah gitu. Terus akhirnya begitu orang itu keluar, pertanyaan pertama ke Bapak itu saya bilang, Pak airnya ada, alhamdulillah Pak airnya bagus gitu kan. Begitu saya masuk kamar mandi itu airnya bagus, kamar mandinya bersih. Maka saya pikir, alhamdulillah. Nah, ya luar biasa. Nah satu hal lagi yang saya ingat betul. Jadi di samping kamar mandi saya itu kan ada beberapa keran untuk wudhu. Itu saya lihat sebelum saya masuk ke kamar mandi itu ada dua orang lah. Coba keran itu tidak keluar air sama sekali. Jadi dia bilang, oh nggak ada Pak. Jadi Bapak kalau mau wudhu Pak di itu yang ada toren yang gede itu kan. Dan itu cuma satu keran dan harus mengantri. Oh iya Pak, nanti nanti saya ke sana. Terima kasih saya bilang itu diinformasikan. Dan saya memang melihat sendiri beliau buka keran itu nggak ada keluar airnya gitu kan. Nah jadi waktu saya keluar kamar mandi, terus udah gitu saya lihat, yang di kerangan itu yang di toren tuh antrian panjang sekali. Itu akhirnya nggak tahu kenapa saya coba kerangan itu airnya banyak betul lah kerangan yang tadinya nggak ada air itu. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi saya lihat, waduh, ini luar biasa sekali nih ini pengalaman ini kan. Jadi ya akhirnya itu sampai saya sudah siap-siap juga. Ya, paling kalau ada sedikit paling tidak saya bisa wudhu nanti kekurangannya saya ambil di sana. Tapi alhamdulillah sampai selesai sampai saya basuh kaki segala macam itu alhamdulillah airnya lancar. Alhamdulillah, masya Allah, jadi itu, masya Allah. Ya, pengalaman yang luar biasa. Jadi artinya masya Allah. Kita memang harus sabar, ikhlas, rasakan baiklah kepada Allah. Jadi itulah yang sangat berkesan sama saya. Alhamdulillah, Bapak, masya Allah, alhamdulillah. Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman, aku sesuai prasangka hamba-hambaku. Apabila hambaku mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Dan jika hambaku mengingatku di dalam kumpulan, aku akan mengingatnya di dalam kumpulan yang jauh lebih baik, yaitu kumpulan para malaikat. Artinya Allah mengirimkan para malaikatnya untuk membersamai kita. Dan insya Allah kemudahan-kemudahan Allah kirimkan lewat perantaraan para malaikatnya. Insya Allah, masya Allah,
kembali lagi ya Bapak, kuncinya adalah sabar, dan di dalam sabar itu yang tadi Bapak sampaikan, Masya Allah, orang-orang yang bersabar, kata sabar artinya menahan. Ada yang kita tahan, memang oleh karenanya sabar itu seringkali dikatakan berat. Sama seperti kita mengangkat tas, ada beban yang kita harus angkat sehingga tubuh kita harus menahan beban itu. Memang ada yang kita tahan sehingga rasanya berat. Tetapi keridhaan kita menanggung beban berat itu, dan itulah yang mendatangkan banyak kebaikan ya di sana, Masya Allah. Alhamdulillah, dan ternyata Bapak merasakannya ketika berada di Tanah Suci. Semoga ini menjadi sesuatu yang menetap, melekat, yang Allah inginkan untuk sesisa usia Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah. Itu yang yang sangat berkesan sekali. Jadi memang apapun ya kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan sabar, dan juga itu ya alhamdulillah, dan insya Allah ya dimudahkan lah gitu. Saya oleh Allah sendiri mengalami langsung gitu, karena itu langsung berkenaan dengan saya gitu. Jadi ya itulah, jadi banyak pelajaran yang saya dapat di selama saya, terutama ya pengalaman pribadi dan spiritual gitu. Ya, terima kasih sekali lagi pada tim Patuna. Terima kasih banyak, segala Pak. Kerjasama yang baik ya, sehingga kami sebagai jemaah itu sangat dimudahkan lah dalam melakukan ibadah. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu persatu sudah saya sebutkan perwakilan dari semua paket. Baik, saya berikan kesempatan kurang lebih 10 menit kepada Bapak Ibu Haji. Kita insya Allah akhiri sekitar pukul 3 sebelum asar. Ada yang mau sharing atau bertanya sesuatu kepada Teteh Khadijah di siang hari ini? Boleh, monggo silakan dibuka mikrofonnya langsung. Pak Percadias? Iya. Baik, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat aja, Mbak Erna. Iya, Pak Haji. Jadi saya pertama berkesan berjumpa dengan Ustazah Teteh Khadijah. Iya. Kenapa? Masya Allah, Masya Allah. Karena terakhir saya bertemu adalah waktu itu ada acara di kantor di mana Teteh Khadijah sebagai juri untuk nyanyi. Oh, Masya Allah. Jadi kan ya mungkin pada saat itu belum sebagai ustazah mungkin ya. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dan selain itu sekitar 18 tahun yang lalu sebenarnya saya sudah tahu dan saya sudah kenal dengan bapaknya Ustazah Ating Sukma pada saat saya pertama kali kerja. Jadi ya itu salah satu yang berkesan. La haula wala quwwata illa billah, Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua adalah terus terang Pak Tuna, kalau pertanyaan yang berkesan adalah effort untuk membantunya, menurut saya tuh membantu jemaah tuh yang saya berkesan tuh para pengurus dari Patuna, terus saya melihatnya tuh dengan keikhlasan. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah beliau pernah bersama-sama ayahanda saya ya, dan Masya Allah belum 30 hari ayahanda sudah dipanggil oleh Allah. Jadi Pak Ating Sukma sudah mendahului kita kembali ke Allah. Mohon doanya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berkacita. Masya Allah ya, pada saat hari ketika ayah saya wafat beberapa hari yang lalu, qadarullah itu kita sedang di grup Patuna itu sedang membahas tentang rencana kita untuk mengadakan kajian ini, dan qadarullah hari tersebut ayah saya dalam kondisi kritis. Jadi alhamdulillah ustadz-ustadz di Patuna juga sempat terus mengirimkan doa ya, mengantarkan keberangkatan ayahanda saya untuk melanjutkan perjalanan ke alam barzah. Dan ini juga bagian dari sharing ya, tentang semisal
ketika kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, meminta keselamatan, kesehatan bagi orang tua gitu ya, bagi diri kita, dan kemudian ternyata Allah memberikan sakit ya, sakit yang tidak mudah ya. Ini sesungguhnya bagian dari ujian atas doa kita. Jadi jangan sampai kesabaran kita lepas dan kemudian kita menyangka bahwa Allah tidak mengijabah doa. Karena doa itu bagian dari ibadah, dan ibadah itu ada ujiannya. Allah mengatakan dalam Al-Ankabut ayat 2 ayat 3, jangan kira kalau kalian sudah menyatakan beriman, maka kalian tidak akan diuji lagi. Seperti orang-orang sebelum kalian, justru dengan kita menyatakan keimanan kita, Allah akan uji iman kita. Dan ketika kita berdoa, lalu ada doa yang kita rasa tidak ijabah atau datangnya berbeda dari apa yang kita mohonkan, itu doa sebagai satu bentuk ibadah sedang diuji oleh Allah. Maka kita mesti bertahan, berjuang, bersabar, kembali lagi ke situ ya. Karena memang 2018 ketika mendampingi Bapak Ibu, sekembalinya dari sana, alhamdulillah, Teteh sendiri waktu itu diberi hadiah dari Allah ya, suatu penyakit yang harus dihadapi, dan berapa bulan kemudian ayahanda ya, kemudian sakit dari bulan Desember 2018 sampai kemarin Juni, dan 6 bulan setelah ayahanda, ibunda, sampai hari ini ibunda masih di kursi roda ya, masih dalam keadaan sakit. Sehingga di tahun 2019 akhirnya tidak bisa mendampingi ya Mbak Erna ya. Iya, betul tidak bisa Teteh. mendampingi jamaah haji Umrah dan maupun haji. iya, dan Teteh mengambil pelajaran besar. Mungkin apabila kita membiarkan diri larut kepada godaan dan bisikan setan, mungkin kita akan merasa, loh kok saya pulang haji, di sana saya berjuang melaksanakan haji, menjalankan tugas ya, mendampingi tamu-tamu Allah, senantiasa ibadah, berdoa. Loh kok setelah pulang bertubi-tubi sih gitu ya. Seperti ini misalnya, kalau kita kehilangan kesabaran gitu ya. Tetapi Masya Allah justru itulah hadiahnya dari Allah, karena bagi seseorang ketika dia diberikan sakit, Allah ijabah doanya untuk doanya memohon, meminta dihapuskan dosa. Allah berikan sakit, sakit adalah cara Allah menghapuskan dosa. Ketika orang tuanya diberikan sakit yang sebegitu susahnya, mungkin ketika kita berdoa, kita minta jalan sehingga kita bisa punya ladang jihad. Dan bagi seorang anak, berjuang untuk orang tua itu ladang jihad sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sekedar sharing, tetapi Masya Allah, sabar adalah kunci gitu dari segala-galanya ya. Dan insya Allah semuanya adalah kebaikan. Jadi begitu ayahanda saya sudah mendahului ya, baru beberapa hari yang lalu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua juga diselamatkan Allah ya, bisa kembali dalam keadaan husnul khatimah. Mohon dimaafkan ya kalau ayah di masa-masa lalu ada kesalahan. Ini berkesempatan nih dipertemukan dan Pak Perkadias menyampaikan ini juga jalan dari Allah. Diberikan jalan untuk memohonkan maaf bagi orang tua saya, barangkali ada sesuatu di masa yang lalu. Mohon diikhlaskan ya Pak ya. Insya Allah sejauh sepengetahuan saya, Pak Ating orang yang baik. Turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Haji Percadias. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu Haji. Pak Nur Aminuddin, Assalamualaikum. Mungkin Pak Tri? Tidak. Baik, berarti ya Pak Tri. Gimana Pak Tri? Ya, saya sama seperti yang mungkin yang tadi sudah dibicarakan. Saya juga ada pengalaman bahwa selama kita di sana, yang saya dapatkan adalah kita jangan berprasangka buruk terhadap Allah, kita lebih sabar dan lebih ikhlas. Dan alhamdulillah saya juga ada pengalaman begitu saya pulang dari haji, alhamdulillah saya ternyata didikte ada penyakit jantung dan harus menjalani operasi. Tapi karena di sana niat dan tidak ada prasangka buruk, saya ikhlas, saya berusaha untuk sabar. Alhamdulillah semuanya lancar, walaupun dengan Pak Sigit, dengan Pak Doni dikerjain sama Ustadz,
kita lari-lari, tapi semuanya saya di sana lari-lari, saya di sana jalan seharian, alhamdulillah tidak ada kendala. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang kalau kita ikhlas, kita berusaha untuk tidak berprasangka buruk pada Allah, insya Allah semuanya akan berbalik lagi kepada kita. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Amin, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ada yang mau di-sharingkan Teteh Khadijah, Pak Tri? Cukup? Alhamdulillah. Syafakallah Pak Tri, Masya Allah. Syafakallah, semoga insya Allah yakin kalau sakitnya adalah ijabah dari doa-doa Pak Tri di Tanah Suci. Pasti banyak meminta dihapuskan dosa, banyak meminta untuk lebih dekat dengan Allah, ya, meminta agar bisa kembali dengan husnul khatimah. Ya, ternyata ijabah, ya, sekembalinya dari sana diberi sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Bukhari sudah mengatakan sakitmu, gelisahmu, kekhawatiranmu itu adalah cara Allah, ya, untuk menghapuskan dosa-dosamu. Cara menghadapinya adalah dengan terus bergantung kepada Allah. Maka kakimu tertusuk duri sekalipun itu Allah sedang menghapuskan dosamu. Jadi insya Allah doa Bapak diijabah, dengan sakitnya Allah menghapuskan dosa Patri. Masya Allah, husnuzan kepada Allah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Tri. Bu Siska, assalamualaikum. Halo, maaf, assalamualaikum. Bu Mita, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah bisa buka mikrofonnya Bu Haja Mita. Sorry. Ya, gimana Bu Haja? Ada yang mau di-sharing atau Ibu Cinta? Ya, saya mau ucapkan terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau saya tidak menyangka bisa menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji itu. Karena pada waktu itu memang tidak fit 100% ya. Jadi kurang sehat. Tapi saya berniat harus selesai ibadah ini. Kalau enggak kan balik lagi tahun depan atau mundur lagi. Jadi alhamdulillah Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa menyelesaikan semuanya. Jadi saya sangat bersyukur. Apalagi ketemu Peggy, teman anak saya si Randy almarhum. Iya, Masya Allah, Insya Allah. Semoga insya Allah dijaga Allah di alam barzah, ya. Insya Allah diselamatkan dalam sisa perjalanan berikutnya. Nanti kumpul lagi di jannah dengan Bunda, ya Bunda. Amin. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Saya terima kasih sekali atas pelayanan ibadah dari Pak Tuna yang menurut saya excellent lah, ya. Karena sebelum-sebelumnya nggak seperti itu saya pernah alami begitu. Terima kasih. Jadi assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hajah Mita. Assalamualaikum Bu Siska. Bu Siska, assalamualaikum. Oke, baik. Baik, Bu Siska. Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah tepat pukul 3, tapi sebelumnya saya minta sepatah dua patah kata dari tour leader kita. Yang pertama adalah Bapak Haji Heri. Silakan, mungkin juga ada yang mau di-sharing dari Bapak Haji Heri kepada Teteh Khadijah di siang hari ini. Silakan Bapak Haji Heri. 1 menit dari sekarang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah dapat melengkap semua dari semua paket ya, alhamdulillah 2018. Alhamdulillah. Ya, semuanya alhamdulillah dari ya saya yang waktu itu berangkat ada Bu Endah, ada Pak Wahyu. Ya. Mewakili bis 2 hijau ya, Bu Endah, Pak Wahyu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi di lain waktu setelah ini. Kalau kita juga akan ada kajian-kajian yang lainnya. Semoga Bapak Ibu bisa hadir semua dan salam hormat untuk keluarga semua. Sehat selalu. Itu aja Mbak Ena. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Heri. Baik, lanjut ke Ibu Hajah Imi. Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Sehat Umi? Alhamdulillah, Mbak Erna. Alhamdulillah. Gimana Teteh Ipi mau
sharing atau mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu Haji 2018? Ya, terima kasih kepada Teteh Khadijah yang subhanallah selalu menginspirasi. La haula wala quwata illa billah. Jazakillah khair, Neng. Masya Allah, saling doa. Saling doa. Iya. Mohon sebenarnya kita semua ya Bapak Ibu sudah sering mendengar kajian-kajian, tapi yang namanya manusia itu tempatnya lupa. Jadi ya Rasulullah juga selalu mengatakan alaikum bil Quran, selalu ta'ahadu bil Quran, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran karena memang manusia selalu lupa gitu dengan peringatan-peringatan gitu. Alhamdulillah dengan difasilitasi oleh Pak Tuna, Mbak Erna yang subhanallah gitu ya, terus semangat gitu ya memberikan fasilitas kepada kita untuk kajian-kajian gitu. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti kajian-kajian ini dan yang subhanallah gitu ya dari Teteh terus memberikan pencerahan bagaimana kita membekali diri untuk kehidupan kita nanti setelah kehidupan di dunia ini seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama dari Hijau 2, Pak Haji Wahyu, ya dan Ibu siapa tadi? Pasit, Pak Herinanta, bis berapa? 1 hijau ya Bu ya? Ya Teh? Iya, hijau 1. Oke. Iya, itu saja mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali, tepat pukul 3:14.57, berarti pas tutup doa, foto bareng, insya Allah selesai. Nah, insya Allah nanti kita akan balik lagi kajiannya di 2 bulan lagi mungkin, tapi nanti akan saya gabung seluruh jamaah haji dari 2012 sampai 2019 sampai full nanti ruang meeting Zoom-nya insya Allah bersama Teteh Khadijah insya Allah nanti ya. Amin. Kita doakan Teteh Khadijah sehat terus, walafiat insya Allah dan bisa dapat terus membimbing kita dan kita bertemu lagi bersama kita dan insya Allah juga bisa kembali lagi bersama kita ke Baitullah nanti Teteh Khadijah ya. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara siang hari ini, kita tutup doa dulu bersama Teteh Khadijah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya meminta maaf, nawaitunya tidak memimpin doa ya, karena ada banyak ikhwan di sini ya, insya Allah ada para bapak, para ayah, sebagai para imam, kita berdoa saja bersama-sama karena waktu yang terbatas dan asar akan segera tiba. Ya. Kita tutup saja majelis kita dengan istighfar ya 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan kita tegakkan lagi syahadat kita di hadapan Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah, semoga seluruh dosa, kesalahan, kekurangan, kehilafan Engkau berikan jalan pengampunan darimu. Engkau bersihkan, ya Allah, dari kami. Semoga Engkau selalu memberi petunjuk agar kami kuat, teguh, kukuh di dalam jalan Islam. Insya Allah kami selalu diberikan kesempatan untuk menempuh sabar. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang merupakan prajuritnya, diberikan amanah, dikuatkan dalam ibadah, dilapangkan hatinya, dibukakan pikirnya, ditunaikan segala kewajibannya kepada Allah di dunia, dimudahkan untuk mengikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Allah ridho memberikan jalan kepada kita untuk husnul khatimah. Semoga Allah ridho memberikan kita keselamatan di alam barzah. Semoga Allah ridho menjadikan sisa perjalanan kita setelah alam barzah adalah keselamatan. Semoga Allah jadikan perjalanan sirat kita sebagai perjalanan menuju pintu jannah, bukan perjalanan untuk terpeleset di kobaran api neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah ijabah seluruh doa harapan kita, tidak hanya bagi diri kita, bagi kedua orang tua kita insya Allah, bagi anak-anak, bagi suami, bagi istri, bagi teman, sahabat, kerabat, handai tolan, seluruh keluarga besar kita, tetangga-tetangga kita yang dekat, yang jauh, seluruh manusia yang pernah ada dalam hidup kita, yang pernah memuji kita, yang pernah mencaci kita, yang pernah membahagiakan kita, menyakiti kita, seluruhnya
Seluruhnya Allah jadikan hanya sebagai jalan penguat iman kita. Seluruhnya Allah jadikan sebagai jalan untuk mendapatkan ridhonya, ya Allah. Dan semoga Allah menolong seluruh umat muslim sedunia, para pengikut Nabi Muhammad SAW yang hari ini sedang menghadapi kesusahan hatinya, kesusahan keluarganya, kesusahan bangsanya, kesusahan perjuangannya demi menegakkan agama Allah. Allah, semoga Engkau menolong kami semuanya, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimun. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa jami'an muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, semoga Engkau ijabah doa kami, Engkau kumpulkan kami di jannah, Engkau pertemukan kami dengan Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya Engkau buka hijab-Mu, ya Allah, sehingga kami bisa memandang-Mu nanti di syurga-Mu, kekal di sana, dilepaskan dari segala susah sampai tak terbatas waktu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu Haji Alumni 2018. Terima kasih banyak Teteh Hadijah. Terima kasih banyak Teteh Ipi. Terima kasih banyak Bapak Haji Heri Purnomo. Sebelum kita akhiri kajian dan nostalgia kita siang hari ini, kita foto bersama dulu. Boleh dibuka fotonya, kameranya Pak Percadias, Pak Wahyu, lalu Bu Pasit, lalu Pak Doni Remon, lalu Pak Nur Aminuddin, lalu Bu Upik, Bu Siska. Baik, saya hitungan 1, 2, 3. Begini semua atau mau begini semua silakan. Baik, begini juga boleh, seperti Teteh Hadijah. Baik, 1, Unimar, Masya Allah, Unimar. Ada yang mau disampaikan Unimar? Tadi kelewat Unimar, tadi udah baiklah Unimar. Baik, Bu Siska, Pak Doni, Bu Pasit, Pak Percadias mungkin juga sedang di luar, mungkin tidak bisa membuka kameranya. Saya hitung 1, Pak Hermansyah, Ibu, 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim, 3. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam Uni, tadi ada Uni. Assalamualaikum Uni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Insya Allah nanti akan saya share lagi linknya. Nanti kita gabung seluruh jemaah haji sampai dengan 2019 bersama Teteh Hadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kan Bapak Ibu semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dulu kau pernah
لا شريك لك ربي إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu